Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Namunex ya guys ya. Kali ini kita masih di Pontianak ya, di Jalan Arteri Puspadio. Tadi kita udah makan-makan ya dengan Bang Andi Wang nih. Bang Andi Wang rencananya dia mau pulang nih guys hari ini ke Jakarta ya. Karena kemarin ya udah capek-capek udah nyerok Semorum ya Bang ya. Ya, sama Bang Tio kemarin dia nyerok Semorumnya nih. Nah, ternyata di apa namanya di Kalbar itu ya kemarin Bang Andi Wang dapat beta semorum ya, beta semorum nih. Nah itu nanti akan kita bahas di acara ini ya. Nah jangan lupa komen, like dan subscribe channel Bang Namunex ya. Oke. Jadi pembuktian bahwasanya si Morum dan Belika itu cuma ada di Sumatera, kita sudah bisa lawan balik atau kita patahkan. Oke? Ini pembuktiannya bahwa Kalimantan Barat mempunyai si Morum. Oke? Salam lihat dari Ko Andi. Oke, Bang Andi Wang. Apa kabar Bang? Luar Yuk. biasa. Kita kalau di Wild Beta ada sambil. Oh gini? Oh iya. Apa nih? Gini apa nih? Ini ada, gue pakai jari 3 ini karena gue pernah ketemu satu jenis wild beta yang mempunyai tulangan klasiknya itu keluarnya 3. Pada dasarnya tradisional itu tulangnya keluarnya 2. Gue pernah ketemu, makanya sangat unik bagi gue, itu gue jadiin sini. Oh gitu. Bukan ya? trisula ya, enggak. Memang itu khusus untuk Bang Andi ya. spesial buat gue. Boleh nih Bang Tio nanti tiru Bang Andi ya. Karena Bang Tio juga juga ciri khasnya Bang Andi Wang tuh ya. Ciri khasnya dia. Oke. Nah, di dunia well beta ini Bang Andi Wang sejak kapan nih Bang turun di dunia well betanya nih? Oke, aku jelasin ya dari awal ya. Oke, siap. Sebenarnya aku tuh dulu dari 2001 sudah main cupang, cuman bukan cupang yang seperti wild beta, enggak. Nah, Tetapi cupang aduan. Cupang Dulu itu aduan, ya. sambil SMA kita itu ngebreed ikan, karena dulu itu saya ini nyuplai ikan untuk apa tuh pasar-pasar. Jadi mereka sekali beli itu borongan, dulu itu satu ekor tuh 300 perak. Oh iya dulu kan Iya. murah ya. Enggak, masalahnya ikan aduan. Oh ikan aduan ya yang iya oke. Sekali gua breed itu 20 pasang. Jadi di rumah gua waktu itu, gua kan dulu tinggalnya di Citra 5. Citra itu rumah gua di dalamnya itu bukan ada perabot yang lain-lain, enggak, kolam terpal gua bikin. Jadi breed tuang. Jadi satu terpal itu 10 pasang. Jadi udah masanya panen biasanya 3 bulan. Kita gecor pakai cacing terus. Lama dia. Oh, Kalau iya. untuk yang well betanya itu ya dunia percupangannya ya. Nah, untuk Oke. yang well betanya ini sejak kapan nih? Oke, kan tadinya awalnya 2001 itu Oke. sampai 2010 itu pernah berhenti di 2006 itu main cupang aduan. Karena kan cupang aduan menurut gua oh gitu-gitu aja. Pernah lihat tuh sorotan mulai 2006 kalau nggak salah itu mulai seru tuh. Ekor panjang tuh yang orang bilang half moon. Oh, iya. Jadi di situ main, tapi gue sama main itu gue merasa harus gue kepengen loh tampil beda, ya kan? Gue pengen lebih istilahnya menonjol, karena gue tipe orang sukanya menonjol. Pembagian bawah iya. sorry ya. Di edit. Oke, 2011 itu adalah awal permulaannya gue merasa kenapa nggak coba sesuatu yang beda? 2011 ya. 2011. Oke, Jadi 2011 itulah gue banting setir. Bener-bener gue main pertama kali itu. Nah, yang kenal gue pertama kali itu sebenarnya Pak Ronald. Pak Ronald itu siapa? Pak Ronald itu adalah seorang importir dari Thailand. Sebenarnya kewarganegaraan Indonesia. Dia tinggal di sono. Oke, tinggal Dia di bantu saya masukin ikan dari Thailand. Nah, pertama kali saya masukin tuh Mahacai, Semaradina, gitar. Awalnya itu berkembang sampai 2014. 2014 setelah mengenal beberapa suhu gitu kan. Nah, dia bilang kita cukup terkenal loh di luar negeri sana. Kenapa lu nggak coba lebih luas lagi? Nah, mulai tahun 2014 itu saya udah mulai tuh belajar satu persatu ikan endemiknya Indonesia, penyebarannya umpama dari Kalimantan ada apa aja sih, daerah Jawa ada apa aja sih, Sumatera. Jadi pelan-pelan gue belajar sampai sekarang bener-bener jadinya fokus gitu loh.
Coba kita bayangin 80% penyebaran ikan cupang liar di dunia berasal dari Indonesia. Dari Indonesia ya, 80% di dunia, 80%-nya di Indonesia. Dari Indonesia, sorry. Oke, Nyebarinnya dari dari Indonesia. dari 100% itu ya. Yes. Oke. Nah, dari 80% itu paling banyak di Kalimantan Barat ya. Wah, luar biasa Kalimantan Barat ya. Oke. Nah, ini Bang, mungkin untuk kawan-kawan yang awam ya, Iya. untuk kawan-kawan yang tinggal khususnya di Kalbar. Nah, ikan mel beta itu kalau bahasa kitanya tuh ikan tangkit, Bang. Iya. Ikan tangkit. Nah, beda dengan Vitata, Bang ya. Oh, iya, Kalau Vitata gitu. itu beda karena Vitata itu kelasnya kelas 4 gitu lah ya, kelas gurame ya. Iya. Nah, kawan-kawan nih mungkin berpikir ya untuk yang awam ya. Kenapa sih kok ikan tangkit dicari gitu kan? Sampai jauh-jauh sampai Bang Andi datang ke Pontianak dari Jakarta gitu kan. Apa enggak ngabisin ongkos gara-gara cuma untuk ngambil ikan tangkit gitu kan? Oke. Nah, apa tuh, Bang? Ya, alasan salah satunya memang saya juga warga sebenarnya kelahiran dari Dari Kalimantan Barat sendiri. Tepatnya saya dari Kabupaten Landak. Holanda. Ya. Oke, asli Jadi Kalbar. kalau dari Landak sendiri saya udah explore, saya dapat sekitar 4 jenis kalau nggak salah. Itu saya dapat Anabantoides, Anthony, Anthony, dua, Acaranensis, Acaranensis. yang satu lagi belum oh iya benar Midas. Nah, 4 jenis ini kebetulan ada di kebun sawit saya. Di Landak itu. Iya betul. Oh, awalnya dari situ ya. Betul. Oke, Ya kan ya kalau itu saya udah dapat informasi, saya udah cocokin dengan data. Oke, saya confirm. Nah, kemarin lalu itu sempat sebenarnya sih data ini udah data lama. Katanya ini penyebaran mengenai Simorung bellica. Simorung bellica itu katanya kononnya itu mitosnya cuma ada di Sumatera. Oke. Gitu loh. Nah, saking saya nggak percayanya, suatu saat tuh saya dengar tuh ada suara-suara dari hunter kita, dia bilang, jangan salah Kalimantan Barat juga ada. Nah, makanya saya bertekad, pas saya nanti saya pulang, kita akan pergi hunting, membuktikan lokasinya bener apa enggak. Pertama lokasi, karena gini, menuju satu lokasi yang sangat jarang dijangkau oleh orang lain, berarti tempat itu adalah lokasi yang tidak mungkin orang melepaskan penangkaran ikan, hasil breed dilepasin, itu udah pasti. Karena lokasi yang kita menuju kemarin itu kurang lebih dari ujung jalan sampai ke dalam itu dengan jalan berkelok-kelok lumpur kurang lebih 10 kilo. Jalan. Kita naik motor. Enggak, itu kalau yang kemarin itu kan naik motor. Habis itu masuk Kita jalan kaki kurang lebih setengah jam lagi. Setengah jam ya? Iya. Lumayan tuh kalau jalan kaki setengah jam sih. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu bukan lokasi yang orang ramai datang ke lokasi untuk sengaja melepaskan atau rilis suatu jenis ikan. Nah, ke pertanyaannya kembali, apakah mungkin Simorung orang lepasin ke daerah situ? Ya, Jawabannya enggak, karena bagi gue tempat itu terpencil sekali. Ya. Orang bahkan di situ nggak ada lampunya. Oke. Gitu. Jadi tantangan itu muncul dari ke saya. Saya membuktikan bahwa itu benar apa enggak, itu benar-benar harus datang ke lokasi, betul nggak? Pembuktian itu adalah harus datang ke lokasi. Ternyata saya datang seperti yang saya bayangkan. Kita serok dari lokasi pertama, zong, kering ya. kering. Datang ke lokasi 2, ada titik-titik terang, nyemplung-nyemplung setengah kaki lah, setengah badan, sampai satu lokasi kita serok bener-bener dapet panjangnya. Masuk itu kaki sampai nyemplung ke dalam-dalam. Iya, nyamuknya pun gede-gede loh bro, itu gua nggak bohong loh. Kita pakai lengan panjang karena udah diwanti-wanti. Nah, gitu. Jadi waktu kita serok pertama kali masih dapat Bronurung rutilan. Setelah beberapa kali kita serok ternyata kita dapat yang pertama kali itu Simorung. Persis seperti yang gua lihat, seperti ciri khasnya Simorung. Maka itu gua bisa klaim, Simorung, yes, di Kalimantan Barat ada. Berarti ini Simorumnya tadi memang asli dari Kalbar ya, bukan yang dari Sumatera terus dimasukin ke daerah yang tempatnya kemarin ya, memang saya asli ya. bisa confirm bahwasannya itulah ikan endemiknya aslinya juga dari Kalbar. Jadi penyebarannya boleh kita terima, bukan cuman hanya di Sumatera tetapi di Kalbar juga ada. Oke. Nah tadi Bang yang ini nih mungkin yang orang awam nih, kok kenapa tangkit ditangguk kata orang? Oke. Kenapa tuh tangkit tuh sekarang tuh semakin banyak orang
pelihara atau mereka lestarikan. Karena memang satu alam kita itu semakin hari orang eksplorasi itu dengan cara tuh ya sekarang kita tahu lahan dibakar, mereka tuh tanam sawit. Jadi semakin hari itu lahan-lahan atau habitat asli dari wild beta itu endemik asli mereka harusnya di sana, akhirnya kan tergusur tuh, semakin punah. Makanya oleh itu satu sikap kita adalah melestarikannya dengan cara ya mau nggak mau kita harus memiliki, kemudian kita lestarikan dengan cara apa? Kita belajarin karakter dari ikan itu dan kita biakkan gitu. Iya, betul. Nah, itu betul, Bang. Karena termasuk tahun 90-an di depan rumah saya, Bang. Saya kalau wild beta ya, dulu saya kira kan itu ikan cupang ya, ikan cupang hias tuh ya. Jadi saya tahu ini rupanya ikan tangkit. Ternyata dulu di tempat saya itu tidak hanya satu jenis ikan, Bang, tapi banyak ikan itu jenisnya kan. Jadi mungkin kawan-kawan kalau bingung kenapa kok ikan tangkit sekarang dipelihara gitu. Ya itu tadi kata Bang Andi, kita nggak tahu nanti kedepannya kita masih bisa lihat nggak ikan itu ada di kota kita gitu kan. Salah satunya tuh kemudian generasi. Ya, kita nggak tahu 10 tahun ke depan apakah nanti anak kita masih bisa mengetahui ini ikan apa sih? Ini asalnya dari mana sih kalau kita nggak lestarikan? Ya kan pertanyaannya yang paling simpel, kenapa harus kita lestarikan supaya ketika generasi kita berikutnya itu bisa melihat asli. Apalagi kalau untuk di Kalbar ini kan kita paling kaya untuk wild betanya ya. Ini baru Kalimantan Barat ya. Terus yang ketiga lagi ini, oke, ini kita bahas Simorum lagi nih, Bang. Simorum ya, beta Simorum tadi kan hanya ditemukan di Sumatera kan ya, ternyata ada di Kalbar. Oke. Nah, mungkin nggak untuk beta-beta lainnya nih, misalnya beta Conoides atau beta albimarginata mungkin, atau beta-beta lainnya yang nggak ada di Kalbar, ada juga di Kalbar. Albi sama Cano itu dari Kalimantan, dari Samarinda, dari Palangkaraya. Oh, maksudnya di Kalbar maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Ikan Sumatera ada di Kalimantan. Mungkin, gini maksudnya, mungkin pertanyaan saya salah deh. Gini maksudnya. Katakanlah di Mediata itu asalnya kan yang sekarang ditemukan itu di Kalimantan Barat. Oke, di Mediata ya. Mediata. Apakah itu misalnya sekarang penyebarannya itu kan diketahui itu katakan sekarang ditemukan di Sumatera juga atau dibalik gitu loh. Oh gitu. Penyebarannya seperti itu semestinya kalau seandainya ikan Sumatera bisa ada di awal seperti yang kita bilang bisa diketemukan di Kalimantan, bisa kemungkinan juga ada karena kita melihat jurnal-jurnalnya yang ada itu dicatat berapa puluh tahun yang lalu, kan ada yang ratusan gitu loh, bahkan ada yang ratusan tahun yang lalu, tahun 1800 sekian. Karena sekarang itu mungkin orang yang meneliti, orang yang berusaha untuk mengetahui lebih detail ikan-ikan tangket atau ikan cupang liar ini semakin sedikit kan. Jadi orang pun udahlah begitu peduli, ya kan. Tetapi kalau kita generasi yang kita kepengen supaya anak cucu kita nanti bisa tahu itu, kita perlu perubahan, kita harus merubah satu identitasnya seperti yang lain-lain itu. Oh cuma ketemunya di sini, kita coba eksplorasi lagi dan memang itu butuh waktu. Betul ya kan. Jadi kita nggak usah peduli dulu nih. Sementara ini yang ada kita terima dulu, tetapi kita sambil eksplorasi karena setiap orang kepengen satu jenis wild beta itu benar-benar paten gitu loh. Oh ini benarnya dari mana? Ini dari mana? Maksudnya gini, kita bisa menuju satu pembukuan buku. Pernah ke toko buku lihat nggak? Buku dunia mengenai ikan. Di situ ada ditulis jenis ikan ini berasal dari mana. Itu tepat seperti itu. Jenis ikan ini panjang maksimumnya pH sekian dan asalnya dari mana. Nah di situ kalau nggak salah udah tercatat sekitar 400.000 jenis ikan. Itu loh yang sudah teridentifikasi. Semua ikan air asin dan betul. Ada. Gitu. Nah tadi berarti yang tadi Conoides dan albimarginata itu dari Kalimantan, tapi di Kalimantan
Kalimantan Tengah, Tengah Timur. Oke. Ya. Nah, tapi selama ini di Kalbar belum ada ya? Belum ada ditemukan itu ya? Belum ya? ditemukan. Nah, mungkin nggak kalau itu Kemungkinan ternyata iya. Kemungkinan iya, karena dia Kemungkinan satu iya. daratan Masih itu ya. satu daratan. Iya. Oke. Tinggal dia eksplor ya kapan? Nah, jadi sekarang gini, gua ah. bertanya nih, bentuk dari ikan ya, bentuk dari ikan. Daerah Sarawak itu namanya tuh ada satu jenis tuh Unimaculata family yang disebut dengan jenis bukan patoti mah putra kita ya kan. Di Palangkaraya ada jenisnya Ocelata group. Ocelata group. Nah, satu lagi pernah dengar di ujung dari Kalimantan itu ada Brunei namanya Macrostoma. Nah, Macrostoma. secara bentuk mereka itu kurang lebih sama. Dengan, yang membedakan adalah corak dan warna dan penyebaran lokasi. Di Malaysia tuh ada satu jenis yang menurutnya susah untuk didapatkan tuh namanya tuh SP Gladiator. Dia masuk di dalam grup Ocelata group. Gladiator. Expa Gladiator. Iya, SP Gladiator. Oh, iya. baru dengar sih itu. Oh, sudah lama. Itu cuman dipertentangkan aja. Gitu. Dan ini juga satu pertanyaan yang besar juga. Gua mungkin akan setting, moga sih tahun ini gua bisa ke lokasi di Mahakam. Mahakam adalah satu lokasi yang menunjukkan katanya Unimak terkecil ada di sana. Itu namanya Unimak Mahakam. Mahakam itu di Banjarmasin ya? Atau di mana ya? Ya. Banjarmasin ya? Harus pakai pesawat dong ya? Oh iya dong. Soalnya kalau ke Kalteng kita nggak perlu pakai pesawat, Bang Saib juga bisa ikut. Kalau ke Kalteng pakai mobil ya. Betul nggak? Sekarang udah ada tayang tuh kan? Nah itu susahnya kalau pakai pesawat kita nggak bisa ikut. Iya. Ya jadi soalnya saya mau tepis karena satu hunter kebetulan nyuplai ikan ke saya itu dia bilang gini, Bang, Unimak terkecil itu yang disebut dengan Mahakam itu enggak. Mahakam itu ternyata dengan spesifik dengan ciri khas yang sama ternyata ada size besarnya. Dulu Mahakam itu diklaim tidak lebih dari 7 cm. Sedangkan yang kemarin dia kirim ke saya, kebetulan ikannya juga sudah saya ekspor, itu panjangnya mencapai sampai 11 cm. Jadi kan ini menjadi satu pertanyaan yang benar apa gitu. Nah, jadi kita harus dibuktikan ya. Dengan gue jadi sekarang itu kayak seolah-olah mendapat tantangan nih gitu kan. Gue bukan berarti gue mencari sensasi, enggak. Gue jadi seolah-olah tuh gue kepengen buktiin loh, gue gitu. Bener nggak sih gitu? Gitu. Oke, tadi udah sampai ke pembahasan apa sih tadi? Penyebaran dari kemungkinan Simoro dan lain-lain kayak Conoides, kayak Macrostoma kemungkinan juga ada di Kalimantan Barat ya Bang ya. Dan kita pun juga bertiga sama Bang. Saya sebelumnya mungkin Oke. Ingat ya pertanyaannya apa? Kebetulan tadi kan penyebaran tuh. Ada satu pertanyaan kayak gini. Katakanlah albi ataupun yang lain-lain. Albi lah mungkin akan lebih gampang. Itu adanya di Kalimantan Timur, Kaltara, ya kan. Tapi ternyata ditemukan sekarang ada di Kalimantan Barat nih. Ya, karena kan tadi udah dijawab tuh. Mungkin kan. Kemungkinan. Tapi namanya itu sendiri apakah nanti akan menjadi SP? Gitu. Kemungkinan itu SP. Karena tetap mempunyai ciri khas yang sama. Contohnya kan seperti kita tahu Albi marginata itu ada SP Tarakan, ya kan. Ada yang paling besar tuh ada SP Sebuku. Nah, jadi benar-benar nanti penentuannya jatuhnya di SP. Ya, jadi biar orang tahu kenapa itu istilahnya kan sering nih kok. Kadang-kadang SP ini, SP itu. Nah, itu loh maksudnya. Jadi ada satu keterangan juga ternyata SP itu bisa menunjukkan jenis ikan itu ditemukan di daerah mana. Penentuannya dengan lokasi. Ya, itu maksudnya. Jadi mungkin tadi pertanyaan silakan dilanjut. Saya terlintas. Iya. Ada pertanyaan seperti yang harus ditanyakan. Aku lupa nanti kalau udah selesai lupa. Aduh, kenapa aku nggak nanya ini gitu kan? Iya. Betul. Nah, ini Bang. Apa nih? Oke, siap. Jadi kita juga ini nih Bang, nanti Bang kita Bang Pecen, saya dan Bang Tio ini kan mungkin nanti juga akan mengeksplor daerah Pontianak dan sekitarnya Bang. Kita nggak usah jauh-jauh dulu lah untuk ini ya. Mungkin nanti kita yang mau eksplor yang tempat saya dulu ya. Tempat saya besar dulu kan ada Kota Baru. Di Kota Baru itu sebenarnya di Kota Baru itu ada jenis IDI.
Apa tuh? IDI. IDI itu apa tuh? IDI itu jenis Unimaculata Group juga. Bukan Kota Baru. Oh, bukan Kota Baru ini. Oh, di sini Ponti. Pontianak. Kira-kira kota baru mana nih? Kalimantan sana lagi. Enggak. Oke. Senang aja nih. Ancur. Oke. Soalnya gini, enggak, tapi kalau mau bayarin ongkos kita enggak masalah kita ikut. Oh iya, nanti lah ya. Kita atur ya. Jadi semua cerita yang di Kota Baru di Kalimantan Barat, Bang. Oh, okay. Tempat saya tinggal dulu. Nah, itu kan dulu saya pernah nanggung nyerok pakai tangan ini, ikan tangkit namanya. Itu kan ada beberapa jenis. Nah, itu rencana mau kita eksplor sama kawan-kawan ini. Cuman kita nggak tahu nanti jadwalnya kapan itu kan. Cuman kita ada plan itu lah. Saya mau membuktikan kalau ada ikan yang banyak jenis whale betanya di situ gitu. Karena dulu saya ingat ikan ini kok beda dengan ikan yang ini, karena saya dulu ini ada perbedaan gitu, Bang. Berarti ini kayaknya ada dua jenis ikan yang berbeda. Bisa jadi. Dan salah satunya adalah ikan yang mirip dengan Dimidiata. Wow. Ada corak di atasnya. Ada apa namanya? Ada kayak kabur-kabur gitu ya. Apa namanya ya? Bercak-bercak itu. Saya ingat dulu. Ciri khasnya biasanya tuh bagian dorsal itu kalau untuk maksudnya beta ya, itu pasti bagian dorsalnya itu mempunyai jaring yang jelas, ada jaring-jaring. Ciri khas beta itu jaring. Mau jenis apa juga bagian dorsal Motif itu ya, motif ya, ya. kecuali albicano mereka ditandain dengan warna. Gitu. Oke. Berarti nanti kami duluan dong kita. Oh iya, nggak apa-apa. Sebelum dia ke Pontianak kita udah explore dulu ya. tinggal nanti kalau dia datang lagi kemudian lagi kali. Oke. Nanti rupanya Sumurung ada pula di Pontianak ya. Jadi tidak hanya di Kalimantan daerah, Barat. tidak hanya di. Bukan di Pontianak tapi Kalimantan Barat khususnya gitu ya. Jadi rupanya ada SP Pontianak tuh. Oh, bisa jadi ya kan. Oke. Oke Bang. Mungkin Bang Tio ada tambahan lagi ya? Atau gimana? Kalau saya tambahan sih, ayo kita berangkat, waktu udah mau. Oh iya. Ini guys, nah ini kalau ditinggal bisa nginap lagi nih sehari nih. Gini guys, oke guys, sekarang udah jam 3.10 karena Bang Andi Huang mau berangkat ke Jakarta ya, mau pulang ke Jakarta, jadi kita cut dulu nih guys ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen saya ajukan sama Bang Andi Huang karena waktunya cuma dikit. Mungkin kalau sambil jalan sambil itu mungkin kalau misalnya di bandara masih ada waktu, kita mungkin bisa nyambung di bandara kali. Boleh. Ya. Jadi kalau sampai di sini mungkin dia cut dulu, silakan di close. Oke guys ya, jangan sampai nanti Bang Andi Huang ketinggalan pesawat Bang, ada gitu kan. Oke Bang Andi Huang tetap semangat ya Bang ya. Yes. Tetap semangat dan mudah-mudahan selamat sampai tujuannya di Jakarta ya. Oke, nanti kalau mau ke Pontianak kabarin kita biar saya ikut juga nyerok ya. Boleh. Oke Bang, cupang mania mantap Bang. Cupang mania mantap. Yang benar angkatnya. Hah? Yang benar. Oke Bang Andi Huang, selamat sampai tujuan ya Bang ya. Nanti lain kali kalau ke Pontianak kabarin juga ya. Siap. Oke. Yuk. Jalan ya. Oke. Hati-hati. Kan bang kawan saja kan bana. Ini kamera ini kan dia. Ini kamera kan bang? Hah? Merah kan? Kamera. Ya kan dia nengok ini. Ya kan dia. Ya kan dia sepuk nih bang. Dia kan sepuk nih. Ya kan. Orang tengah di gini tadi bilang sepuh bang, lama gitu dong bapak. Bang, cupang mania mantap Bang. Hah? Cupang mania mantap. Kampung. Cupang semua bagus.